Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat? Apa? Ada temannya yang tidak hadir? Kenapa ada izin? Sakit? Atau tanpa keterangan? Ya, tanpa keterangan. Tidak ada izin sakit. Iya, oke. Jadi walaupun kita tetap di rumah, masih belajarnya melalui di rumah, kita daring, kita tetap masih dalam kondisi pandemi, jadi tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya. Nah, silakan Rizky, silakan pimpin doanya dulu sebelum kita memulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya dengar Ibu. Baik. Hari ini kalian bisa isi dulu yang Ibu bagikan tadi. Ibu bagikan di WA grupnya, silakan diisi. Sudah? Sudah. Iya. Jadi teman kalian yang tidak hadir, kalaupun sakit, kita doakan semoga sembuh, lekas sembuh, supaya bisa mengikuti pelajaran kita berikutnya. Kalaupun tanpa keterangan, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa ikut. Baik ya. Ya, Aprianto sudah bergabung. Oke, Ibu mau persentase. Bisa lihat di layarnya? Bisa kalian lihat di layar? Di sana? Jadi hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi ya. Kalian semua lihat enggak di layarnya? Tampil? Bilang enggak? Iya atau tidak? Tampil ya? Iya. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Oke, selanjutnya kalian lihat enggak gambarnya? Apa? Yang lain mana suaranya? Tolong diaktifkan mic-nya. Gambar apa yang kalian amati? Apa yang kalian lihat di sini di gambar? Orang jogging. Apa lagi yang kalian perhatikan? Jogging itu tinggal diam atau bagaimana? Bergerak tidak? Bergerak. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk bergerak itu atau beraktivitas? Energi. Bagus. Nah, energinya dari mana ini kira-kira? Dari mana kita mendapatkan energi untuk beraktivitas? Dari mana? Sekarang kan belajar untuk dari mana? Dari makanan. Iya, jadi sama ndak orang kalau misalnya sebelum makan sama apa? Sebelum makan tidak makan atau sudah makan kemudian melakukan aktivitas, kira-kira bagaimana? Ada
energi kimia ya. Jadi makanya kalau sebelum melakukan aktivitas kita diharapkan untuk sarapan dulu supaya energi kita cukup untuk melakukan aktivitas. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi energi, bentuk energi dan perubahan bentuk energi, kompetensi dasarnya dan indikator pencapaiannya. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca-baca. Tampil ya di layarnya. Ada kompetensi dasarnya, menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan tentang perubahan bentuk energi atau pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya kalian bisa lihat. Bisa dibaca ya. Sudah tampil. Iya, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah melalui pengamatan video dan telaah buku atau bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video dan telaah buku, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah peserta didik berdiskusi melalui tayangan video, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep energi potensial dengan benar. Yang ketiga, setelah peserta didik berdiskusi melalui tayangan video, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep energi kinetik dengan benar. Kemudian setelah peserta didik berdiskusi melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis perubahan bentuk energi potensial dan energi kinetik dengan benar. Kemudian selanjutnya, melalui pengamatan tayangan video, peserta didik dapat menyajikan data tentang perubahan bentuk energi. Dan terakhir, peserta didik mengkomunikasikan hasil data tentang perubahan bentuk energi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Kita lihat gambarnya. Silakan amati gambarnya dan ceritakan tentang kejadian tersebut. Untuk gambar 1 dan gambar kedua, silakan kalian amati gambarnya. Kalau yang belum lihat gambarnya, ibu kirim di WA yang sudah lihat. Tapi kalau di Google Meet kalian bisa lihat ya. Kalian perhatikan. Ya, saya kirim gambarnya di WA. Ya. Apa yang kalian bisa amati melalui gambar tersebut? Apa yang kalian lihat? Silahkan cek di WA kalau tidak kelihatan di layarnya. Sudah lihat di WA? Sudah. Apa yang kalian amati pada gambar 1 dan gambar kedua? Silakan di ya. Matikan lampu. Apalagi yang terjadi pada kegiatan gambar 1? Ada pertanyaan? Bertanya Kina. Silakan Nur Kina. Siapa yang digunakan katanya pada gambar 1? Ada yang bisa jawab? Energi listrik. Masih ada energi yang lain? Silakan lagi, ada yang bertanya?
gambarnya? Ya, siapa yang bertanya itu? Tolong namanya dulu. Siapa yang bertanya, Nak? Ayo silahkan bertanya. Iya, siapa? Sebutkan namanya. Rizky ya? Iya, silakan Rizky. Iya, silakan diamati ada gambar 1 dan gambar 2. Silakan bertanya apa saja yang kalian mau tanyakan. Bertanya saja, tidak apa-apa. Ya. Energi apa yang terdapat pada gambar kedua? Energi listrik. Energi listrik. Masih ada energi yang lain? Energi gerak. Energi gerak. Kalau nomor 1, gambar 1. Energi panas. Energi panas. Yang lain? Energi cahaya. Energi cahaya. Bagus. Yang lain masih ada? Nah, masih ada yang lain? Oke. Mengapa bisa menyala pada gambar 1? Karena adanya arus listrik. Kalau tidak ada arus listrik, Tidak menyala. tidak menyala, gitu ya. Yang kedua, ada yang bertanya? Bertanya saja, nak bertanya. Mengapa? Kenapa bisa begini, Bu? Kenapa bisa begini? Bertanya saja. Ya. Kenapa kipas bisa bergerak? Kipas bergerak tidak? Kipas berjalan atau berputar? Berputar. Berputar. Kenapa bisa berputar? Pertanyaan kelima. Ya. Kenapa bisa berputar? Ya. Karena adanya energi listrik menjadi energi gerak gitu ya. Jadi oke, bagus. Kita tampung dulu pertanyaannya dan jawabannya. Kita simak dulu video berikutnya ya. Saksikan, amati baik-baik tayangan video yang akan diputar. Kelihatan tidak di layar? Tidak. Ini ada yang lain? Kalau ada, tolong menyebut dulu ada. Ada Bu, saya Bu. Ada ya. Saya bagikan linknya di WA kalau yang tidak bisa lihat. Sebentar saya putar dulu.
lihat di layar, silahkan dilihat dulu di WA. Kita lihat di layar nak. Nyaut gitu dulu nak, kalau bisa kita lihat. Yang tidak bisa lihat silakan putar linknya di grup WA. Ada ibu ada ibu kirim di link WA. Iya. Yang bisa lihat di Google silakan lihat. Ibu putar sekarang nak. Iya. Silakan diamati dulu videonya nak. Sudah diamati semua tayangan videonya? Sudah diamati tayangan videonya? Jawab dulu nak, sudah diamati tayangan videonya? Sudah? Sudah lihat tayangan video? Sudah lihat tayangan videonya? Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, apa yang kalian amati tadi? Baca-baca bentuk energi, apalagi? Ada energi apa saja?
mengamati video pembelajaran dan telaah buku tentang bentuk energi dan perubahannya, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nomor 1, sudah lihat soalnya? Iya. Identifikasi bentuk-bentuk energi di bawah ini. A. Energi panas, B. Energi listrik, C. Energi kimia, D. Energi bunyi. Yang nomor 2, analisislah perubahan bentuk-bentuk energi di bawah ini. Setrika, B. Fotosintesis, C. Panel surya, dan D. PLTN. Apa itu PLTN? Ada yang tahu? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Iya, pembangkit listrik tenaga. Oke, jadi untuk berdiskusi silakan kita berdiskusi dengan teman kelompoknya di grup WA. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya, mic-nya terlalu berisik. Ya, jadi silakan kembali dulu ke WA-nya, kita diskusikan di grup kelompoknya. Silakan leave atau tinggalkan dulu Google Meet, kita masuk dulu semua ke grup WA. Kelompok 3 tidak ada kelompok 3 kan? Audio Jungle. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi kimia didapatkan karena interaksi secara kimia dari reaksi yang terjadi contohnya pada saat makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki unsur kimia dan
sudah bergabung semua? Baik, kalau sudah selesai semua diskusinya, silakan dari kelompok berapa yang mau mengkomunikasikan hasil diskusinya. Audio Jungle. Kelompok berapa yang mau mengkomunikasikan hasil diskusinya? Silakan nak, dari kelompok berapa dulu? Satu ya. Kelompok satu, perwakilan dari siapa? Iya, silakan Nur Iklimah mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok satu. Identifikasi bentuk energi di bawah. A. Energi panas. Energi panas terjadi karena suatu perpindahan dari suatu partikel yang umumnya tinggi ke partikel yang lebih rendah. B. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik. C. Energi kimia. Energi kimia adalah elemen Kelompok berapa lagi? Iya, bagus ya dari kelompok satu. Silakan dengan kelompok yang lain. Oh, Rasmat, tolong diaktifkan dulu mic-nya. Nomor berapa ya? Nomor satu. Iya. Audio Jungle. Hafisa, terbalik videonya, Hafisa. Energi panas. Energi panas adalah semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi murni adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel dari sekitar lingkungan bumi. Ya, gimana kelompok lain? Gimana kelompok lain? Nak? Sama? Sama ya? Iya, sama deh. Kelompok dua. Kenapa kelompok dua ya? Silakan kelompok dua. Udah, kelompok berapa lagi? Kelompok tiga. Oh iya, kelompok tiga. Nah, bisa terbalik videonya. Ya, siapa perwakilan kelompok tiga? Audio Jungle. Ada masuk. Oh, iya, bisa pisang. Audio Jungle. Suaranya Hafisa. Hafisa, tolong diulang dulu nak, kecil sekali suaranya. Audio Jungle. Hafisa, Audio Jungle. Hafisa tidak kedengaran Audio suaranya, tolong diulang. Audio Jungle.
Kelompok 3 1 bagaimana? Sama jawabannya? Audio Jungle. Iya, iya oke, Rasa pisah. Audio Jungle. Iya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sama ya? Audio Jungle. Sama deh jawabannya. Oke, bagus semua hasil dari kegiatan satunya ya. Jadi kalian sudah bisa jawab apa itu energi panas, apa itu energi listrik, energi kimia, dan energi bumi. Begitu juga dengan perubahan bentuk energi menggunakan pemanfaatan alat-alat, misalnya setrika, bagaimana proses fotosintesis, kemudian bagaimana panel surya, PLTN perubahannya dari nuklir ke energi listrik. Oke, ada yang bisa buat kesimpulan dari hasil kegiatan satu. Audio Jungle. Apa yang bisa kalian dapat dari kegiatan kita ini? Iya, siapa? Nomor 5, oke, nomor 5 silakan. Energi dapat berpindah dari suatu jenis energi lain. Permintaan energi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas global. Coba diulang Nurik 5. Audio Jungle. Coba diulang Nurik 5. Energi dapat berpindah dari suatu jenis energi ke energi lain. Permintaan energi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas. Iya. Bentuk energinya? Kalau bentuk energi ada berapa bentuk energi yang kalian tahu dari hasil kegiatan kita hari ini? Bentuk energi apa saja? Energi panas, Energi panas, energi listrik, energi listrik, energi kimia, energi kimia, energi bumi, energi bumi, energi cahaya, energi cahaya, energi energi apa? energi nuklir, Energi nuklir. Audio Jungle. Energi apa lagi? energi Energi gerak atau energi kinetik. Sebentar akan kita bahas energi kinetiknya. Apa lagi, Nak? Energi apa lagi? energi kinetik, Iya, sudah. Energi kinetik itu sama dengan energi gerak. energi potensial, Energi atau potensial. Energi yang bergantung pada kedudukan. Oke, masih ada? energi potensial gas bumi. Iya, jadi bagus ya. Jadi bentuk energi kalian sudah tahu dari hasil kegiatan kita. Kemudian perubahan bentuk energinya sudah dibuatkan kesimpulan tadi oleh Nurik 5 bahwa energi itu bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Oke, dari pemanfaatan Audio Jungle. energi dari pemanfaatan suatu alat energi bentuk apa pemanfaatan suatu benda. Jadi itu tampak misalnya apa yang ada di sekitar kalian, kipas sudah ya, setrika, di alat dapur ada blender. Jadi itu semua pemanfaatan perubahan bentuk-bentuk energi. Oke, paham sampai di sini? Audio Jungle. Iya, bagus. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ke kegiatan selanjutnya. Perhatikan di layarnya
Yang tadi gambar yang ibu kasih. Tampilan gambar yang ketiga, lihat. Ibu juga tadi sudah kirim gambarnya ke WA. Yang tidak bisa lihat tadi di Google Meet, silakan diperhatikan dulu gambar ketiga. Sudah lihat? Iya, sudah. Apa yang kalian amati pada gambar tersebut? Sebuah pohon. Silakan nak, silakan apa saja diungkapkan tadi. Apel. Apa yang kalian amati di situ? Kira-kira apa yang kalian apa yang ada di benak kalian dari gambar yang kalian amati terkait dengan pelajaran kita hari ini mengenai bentuk energi dan perubahannya? Ada pertanyaan? Bertanya saja nak. Ibu mau aktivitas bertanya-nya ini. Jadi tidak usah ragu, silakan dilihat gambar ketiga. Jadi ada katanya pohon, apel yang jatuh. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Bertanya saja, tidak ada yang salah dari pertanyaan. Halo? Bisa dilanjut? Siapa yang mau bertanya? Bertanya juga. Yang aktif dulu mic-nya ini. Bertanya dulu nak. Iya, siapa? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Rasmanir. Apa tadi pertanyaannya, Rasma? Apakah pada gambar ketiga mempunyai energi? Siapa yang bisa jawab? Iya, Riki. Ada katanya energi geraknya. Katanya ada energi geraknya di situ. Bagus sekali nak. Siapa lagi yang lain yang mau bertanya? Iya, siapa? Nama dulu nak, nama. Iya. Siapa tadi ini? Siapa yang bicara tadi ini? Oh iya loh, nggak bisa. Diulang dulu nak, terlalu kecil suaranya. Ibu udah dengar nggak? Ya, lanjut nggak bisa. Iya. kabelnya sudah sampai ke tanah. Masih ada energinya, bagaimana? Bagus sekali pertanyaannya.
energi apa? Cuma energi gerak yang ada di sini? Energi potensial. Energi potensial. Oke, energi potensial. Audio Jungle. Ada lagi yang mau ditanyakan dari energi potensial? Ya. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena kedudukan atau strukturnya dan suatu saat energi dapat dimunculkan. Iya, jadi energi potensial katanya itu adalah energi yang dimiliki karena kedudukannya, begitu ya? Audio Jungle. Ya, berarti kata tadi pertanyaan itu, bagaimana katanya energinya kalau sudah sampai di tanah? Audio Jungle. Ada tidak energinya? Tidak ada lagi pertanyaan, masih ada yang bisa ditanyakan di sini. Setelah sampai di tanah, bagaimana? Ayo nak, Audio Jungle. silakan bertanya saja apa yang kalian mau tanyakan, silakan bertanya. Iya. Tolong dulu siapa Rasma mungkin ya yang aktif suaranya, tolong dinonaktifkan dulu. Kalau tidak bicara, dinonaktifkan dulu mic-nya supaya tidak mengganggu suara yang ini. Siapa tadi yang jawab? Audio Jungle. Yang tadi? Ya, siapa namanya? Audio Jungle. Iya. Audio Jungle. Silakan Rasma. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Ya, bagaimana katanya energinya kalau sudah sampai di tanah? Audio Jungle. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi. Audio Yang Jungle. lain? Sudah bagus nah pertanyaannya dan jawabannya. Audio Jungle. Masih ada pertanyaan? Jadi ada tidak energinya pada saat sampai di tanah? Audio Jungle. Ya. Gimana Iklima? Audio Jungle. Hafisa, Rasma? Ada energinya pada saat sampai di tanah? Energinya kalau sudah sampai di bawah. Tidak ada? Bagaimana energinya? Menggunakan energi kinetik, tapi kalau menggunakan energi potensial menggunakan energi. Iya, oke. Jadi bagus pertanyaan dan jawaban dari temennya. Kita kita simpan dulu jawabannya. Kita lihat dulu tayangan videonya ya. Iya. Jadi minta tolong dulu yang aktif mic-nya tolong dinonaktifkan dulu nak, supaya suara-suara yang lain tidak masuk. Audio Jungle. Oke. Oke, saya putar ya. Audio Jungle. Ini lihat ini di layar. Ya, lihat. Audio Jungle. Jadi kita akan bahas energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Energi potensial itu dirumuskan massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi energi potensial bergantung pada massa, gravitasi dan ketinggian. Oke, kita lihat dulu tayangan video berikut.
tidak ada yang tidak bisa lihat tayangan videonya, ada ibu kirim linknya di grup WA-nya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi tanpa adanya energi tidak ada usaha. Energi yang akan kita pelajari ada dua. Pertama, energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi potensial sendiri pengertiannya adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau karena kedudukannya. Makanya untuk rumusnya di sini Epes
persegi. Dunia persegi. Hah? Apa itu yang V? V ya? V itu adalah kecepatan. Jadi energi kinetik tadi bergantung pada massa dan kecepatan. Ya, V pangkat 2. Jadi 1/2 M kali V pangkat 2. Oke, bagus. Jadi kalian sudah lihat tadi tayangan videonya. Saya sudah cek apa betul sudah ditonton, dia mati betul. Kita lihat dulu. Jadi untuk kegiatan kedua silakan lihat dulu di gambarnya, di layarnya. Ini soal yang akan kita bahas di kegiatan kedua. Lihat. Apa ini? Gambar apa ini, Nak? Tidak terlalu jelas. Ini adalah gambar bendungan. Ada bendungannya Pindrang? Ada pernah lihat? Iya. Ada oh iya, gambar bendungan, betul. Bendungan ini ya, kita punya bendungan di Pindrang ya. Ini yang kita mau analisis. Bagaimana analisislah perubahan energi yang terjadi pada gambar tersebut. Sudah lihat? Sudah. Oke, kemudian yang nomor selanjutnya ini kita akan mengaplikasikan konsep atau rumus dari energi potensial dan energi kinetik dari aktivitas seorang atlet. Oke ya? Sudah bisa lihat? Oke, dan silakan kembali ke diskusi kelompoknya untuk mengerjakan aktivitas kedua. Setelah aktivitas kedua, ya, jadi silakan kembali ke teman kelompok diskusinya. Setelah kegiatan kedua kita akan masuk ke percobaan perubahan bentuk energinya sebesar. Kalian akan lihat tayangan video perubahan bentuk energi. Oke ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Iya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
bacanya itu bukan m per s, meter per sekon. Jadi kecepatan itu satuannya meter per sekon. Kemudian energi kinetik sama energi potensial itu satuannya joule. Ya, jadi joule tulisannya dibacanya joule, oke? Ini kelompok apa? Kelompok 3, kelompok 4. Iya. Kenapa bisa 1009 joule? Coba dihitung ulang dulu itu, Nak. Mungkin salah ketik ya, atau bagaimana? Sudah cocok Mika itu. Oke, 150 joule ya. Bukan 100. Ya, atau 1009. Jawabannya 150 joule. Untuk kelompok 4, ini sudah bisa lihat diskusinya dari untuk jawaban nomor 4. Ini saya lihat hasil akhirnya 25 kali 4 hasilnya 1009 joule. Coba dikoreksi ulang, Nak. Sudah betul jika itu 1009 joule. 25 kali 4. Audio Jungle. Iya, jadi sudah betul ya, 100 joule. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sudah ada semua ya? Oke, kalau sudah ada perwakilan kelompok, kita langsung diskusikan saja kegiatan kedua kita dari lanjutan dari kegiatan 1. Oke, kelompok siapa dulu? Kelompok berapa dulu yang mau mengkomunikasikan hasil diskusinya dari untuk jawaban nomor 3? Kelompok berapa dulu? Jadi untuk mengefisienkan waktu, ya kelompok 2, silakan Ricky Ilyas. Bahan bentuk yang dimiliki pembangkit listrik tenaga air adalah energi potensial menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. Iya. Ada lagi kelompok lain. Kelompok lain mana? Hasil dari diskusinya kita lihat tadi gambar bendungan airnya tuh sudah ditampung di suatu wadah yang memiliki ketinggian, kemudian dialiri airnya dihubungkan ke suatu pipa besar. Kalian lihat gambarnya tadi ya. Kemudian dihubungkan dengan turbin. Jadi air yang mengalir tadi membuat turbin, dimana dihubungkan ke turbin, kemudian turbinnya lagi dihubungkan ke sebuah generator. Oke, ada lagi dari kelompok lain tadi, dari kelompok 2 sudah menjelaskan. Siapa lagi? Kelompok 2.
berapa lagi? Audio Jungle. Kelompok 2 sudah, kelompoknya 0,5. Silakan. Audio Jungle. Saya kelompok 1. Oh, kenapa itu Mas? Pengalaman Oh ya, silakan. pada bacungan pembangkit listrik dalam video, air tiba-tiba melakukan kebutuhan yang tinggi sehingga air dibuat memiliki energi potensial yang tinggi. Air masuk dari pintu air melewati jalur air hingga ke turbin dan memutar turbin. Energi potensial air kemudian berubah menjadi energi kinetik pada turbin sehingga turbin berputar. Ketika turbin berputar, generator pun ikut berputar. Energi kinetik pada turbin kemudian berubah menjadi energi listrik pada generator. Listrik dari generator kemudian dialirkan melalui kabel di dalam jarak jauh. Energi listrik inilah yang kita nikmati sehari-hari. Iya, bagus sekali jawabannya dari kelompok 2 tadi dan kelompok 1. Masih ada yang mau membacakan hasil diskusinya untuk nomor 3? Kelompok berapa lagi? Iya, kelompok 3 silakan Hafisa. Kita perubahan dengan pada tenaga air. Jawaban, mana dan cara kerja tenaga air. Air menjadi listrik atau aliran yang bisa diisi oleh rumah yang membutuhkan Iya. Kelompok 4. Audio Jungle. Apa perwakilan kelompok 4? Atau sama jawabannya? Audio Jungle. Iya. Jadi sudah dijawab tadi, dikomunikasikan oleh dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Oke, jadi semua jawabannya bagus ya. Jadi untuk bendungan itu sudah dirancang dari gambar yang kalian tadi amati, itu airnya sudah ditampung pada suatu wadah yang memiliki ketinggian, kemudian dihubungkan dengan sebuah Audio dengan Jungle. pipa yang juga dari ketinggian tertentu menuju ke ketinggian tertentu yang dihubungkan dengan sebuah turbin. Nah, ini air yang mengalir tadi dari ke suatu ketinggian itu berarti memiliki energi potensial. Nah, kemudian mengalir membuat turbinnya bergerak atau berputar sehingga energi potensial diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Yang selanjutnya turbin dihubungkan ke suatu generator yang dihubungkan dengan suatu kabel-kabel berdaya tinggi sehingga energi kinetik tadi berubah menjadi energi listrik. Ya, energi listrik. Nah, listrik inilah yang kita nikmati sekarang di rumah kita, termasuk pada saat kita melaksanakan proses belajar kita ini. Ya. Oke. Untuk soal nomor 4. Berapa lagi? Kelompok berapa? Menghitung besarnya energi potensial dan energi kinetik. Kelompok berapa dulu yang mau membacakan hasil diskusinya? Audio Jungle. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Audio Jungle. Biar dilihat. diketahui massa 50 kg, kecepatan benda 2 meter per sekon, kemudian benda 3 meter, kecepatan
lain. Bagus ya, dari kelompok 2. Mantap. Jawabannya. Ada dari kelompok lain? Satu lagi? Silakan dibaca hasilnya tadi yang kalian diskusikan. Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Silakan. Dari kelompok berapa lagi? Kelompok 2 sudah. Kelompok 1, iya, dari Nur Iklima. Silakan Nur Iklima. Sama jawabannya tadi dari kelompok 2. Kelompok 1 sama jawabannya ya? Beda ya? Kelompok 1 mana kelompok 1 tadi? Gimana bedanya? Oh itu jawabannya Iklima katanya. Jadi energi kinetik 1/2 kali M kali V pangkat 2. Siapa itu Iklima? Kabur. 1/2 kali berapa itu? 50 kg dikali kecepatannya berapa? 2 pangkat 2 hasilnya 100 Joule. Sama Ricky kelompoknya tadi? Sama. Kalau energi potensialnya? 1000 berapa? 1500 Joule. Kalau kelompok 1 berapa tadi hasilnya? Berapa itu hasilnya? 1500 Joule. Sama Ricky. Sama ya? Kelompok 3 mana kelompok 3? Dari kelompoknya Nur Hafizah, kelompok 3. Bagaimana hasilnya? Hafizah? Apa ini? Oh, Rasma. Sama ya? Jawabannya Rasma. Energi kinetik 100 Joule. Kemudian energi potensialnya 1500 Joule. Ini betul ya? Masih ada kendala dalam menghitung energi potensial, besarnya energi potensial dan energi kinetik? Semua jelas? Jelas, bagus. Ada yang biasa buat kesimpulan untuk kegiatan kedua? Nah, bagaimana energi potensial itu? Tergantung pada kesimpulannya. Ya, siapa? Rasma? Apa kesimpulannya hasil kegiatan kedua ini? Yuk, siapa yang bisa? Ya, apa itu? Itu ya? Kelompok 1. Terus apa lagi? Energi kinetik? Iya, Ricky. Iya, silakan Ricky. Kesimpulannya adalah setiap benda memiliki energi potensial jika memiliki perbedaan ya dari titik acuan. Oh, apalagi nak? Kalau energi kinetiknya?
Audio Jungle. Bagaimana energi kinetik tadi? Audio Jungle. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berbeda atau bergerak. Jadi energi potensial itu satu benda memiliki energi potensial apabila memiliki ketinggian atau kedudukan tertentu dilihat dari titik acuannya. Jadi energi potensial itu tadi adalah energi yang sangat bergantung pada massa, gravitasi, dan ketinggian atau kedudukan suatu benda berdasarkan titik acuan. Kalau energi kinetik, makanya tadi energi potensial itu rumusnya M kali D kali H itu massa kali gravitasi kali ketinggian. M-nya massanya, G-nya adalah gravitasi, kemudian H-nya adalah ketinggian. Bagaimana tadi itu kasusnya apel? Apel yang masih berada di pohon, kemudian apelnya jatuh. Di mana energi potensial paling tinggi atau paling besar? Audio Jungle. Pada saat di atas ketinggian. pada saat apelnya masih berada di pohon, belum jatuh. Iya, jadi pada saat dia jatuh, energi potensialnya semakin berkurang. Iya, kenapa bisa berkurang? Audio Jungle. Karena jatuh. Iya, karena ketinggiannya sudah berkurang. Bagaimana kalau apelnya sampai di tanah? Ada nggak energi potensialnya? Gimana Iklis? Audio Jungle. Bagaimana energi potensialnya kalau apelnya sudah jatuh di tanah? Energi potensialnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Karena sudah sampai di tanah. Ada nggak ketinggiannya lagi di situ? Tidak ada. Berarti ketinggiannya 0. Ya, massa dikali G kali H. Hanya 0. Berarti berapapun bilangan dikali 0 itu hasilnya 0. Nah, energi kinetik bergantung pada massa dengan kecepatan. Apa rumusnya dari energi kinetik? 2 kali rumusnya. Siapa yang masih ingat tadi nih? Barusan kita kerja. 2 Audio Jungle. 2 kali M kali V. Apa itu M? Audio Jungle. Massa. Satuannya kilogram. Ya. Kalau kecepatan V itu apa tadi? V? Kalau V apa itu V? Audio Jungle. Kecepatan. Satuannya meter per sekon. Bagus sekali. Jadi energi kinetik itu bergantung pada massa dengan kecepatannya. Semakin besar kecepatannya, maka semakin besar energi Audio Jungle. kinetiknya. Bagaimana tadi kasusnya apel yang jatuh? Di mana energi kinetik paling besar? Pada saat di atas pohon. Betul tidak itu? Energi kinetik terbesar ada di atas pohon. Pada saat apelnya masih di pohon, belum jatuh. Audio Jungle. Ya salah. Jadi di mana, Pak Le? Jadi di mana? Audio Jungle. Pada saat ketinggian. Sama jawabannya. Hah? Gimana? Kalau apelnya masih di pohon, bergerak tidak?
pada saat dia jatuh, ini sudah bergerak Audio turun. Jungle. Ini sudah bergerak turun nih. Pada saat apelnya sudah jatuh ke bawah, ini sudah bergerak. Nah, di sini, sinilah pada saat sudah mau sampai ke tanah, ini kecepatannya paling besar di sini. Sesaat sebelum sampai ke tanah, disinilah kecepatan terbesar. Maka energi kinetik terbesar di mana? Audio Jungle. Di mana energi kinetik terbesarnya? pada saatnya Semakin ke bawah, maka semakin cepat. Ya, sesaat sebelum sampai di tanah, itulah energi kinetik terbesarnya. Jadi ada di sini energi mekanik, ada dua, energi potensial dengan energi kinetik. Kalau di sini energi potensialnya paling besar, energi kinetiknya sama dengan 0. Semakin ke bawah, energi potensialnya semakin berkurang, ya. Nah, energi kinetiknya semakin besar. Paham ya? Paham? Bisa dipahami? Iya. Masih ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kegiatan terakhir kita adalah tayangan video percobaan. Ibu presentasikan sekarang ya. Kenapa Ricky? Ada masalah? Audio Jungle. Audio Jungle. Saya kirim linknya dulu. Bisa lihat di layarnya? Audio Jungle. Sudah lihat di layar? Jawab dulu nak. Bisa lihat di layar? Audio Jungle. Tidak ada. Saya bagikan dulu ya linknya di WA. Yang tidak bisa lihat di Google Meet, saya bagikan linknya di WA. Silakan amati yang di ini. Audio Jungle. Audio Jungle. aksi ya Bu. Ini sekarang lihat tayangannya, videonya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk yang pertama, siapkan piring. Selanjutnya, siapkan pot. Ulang ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Bisa lihat layar? Ya Bu. Ya, silakan diamati. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk yang pertama, Audio Jungle. siapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk yang pertama, siapkan piring. Audio Jungle. Selanjutnya, siapkan korek api. Selanjutnya, siapkan teh celupuk. Untuk selanjutnya, buka kemasan teh celupuk lalu buang isinya. Audio Jungle. Audio
percobaan teh celup ya, pembungkusnya yang kemudian dibakar dari dibentuk silinder itu dan dibakar di ujungnya. Kemudian kalian saksikan tadi perubahan bentuk energinya. Oke, lihat ya, lihat tadi. Oke, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya di grup WA-nya, kemudian diskusikan apa yang terjadi pada tayangan video. Kemudian kita kembali ke sini untuk mempresentasikan kegiatan kita hari ini. Oke ya? Sudah? Iya. Jadi silakan kembali ke WA-nya. Yang terakhir kita kerja adalah percobaan. Bentuk energinya kalau terbang, bentuk energi kinetik, dan pada saat sampai di atas potensial cocok itu. Jadi kita menjawab pertanyaan nomor 1 ini, apa hubungannya kini? Manakah hubungan antara bentuk energi tersebut jawabannya ada. Hubungannya adalah ada energi dalam pada kita sudah selesaikan. Silakan kelompok berapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Siapa nak? Kelompok berapa? Kelompok 2, iya silakan Asma. Rasma, tunggu dulu. Yang lain dinonaktifkan dulu mic-nya nak. Adakah hubungan antara bentuk-bentuk energi tersebut? Jelaskan. Ada hubungan antara bentuk-bentuk energi tersebut adalah kurang yang tersebut dibakar dan terjadilah bentuk energi kinetik. Tabelnya ada yang diisi di tabel itu tabel. Bagaimana?
bagaimana bentuk energinya pada saat ujung atas silinder T-celup dibakar. Bentuk energi apa di situ? Energi kinetik. Kalau pada saat api mendekati bagian bawah silinder T-celup, bentuk energi apa di situ? Mana? Yang di dalam kabel? Ya, Ricky. Pada saat ujung atas silinder T-celup dibakar, bentuk energinya adalah energi cahaya menjadi energi panas menjadi energi kinetik. Pada saat api mendekati bagian bawah silinder T-celup, bentuk energinya adalah cahaya menjadi energi panas. Audio Jungle. Begini, pada saat ujung atas silinder dibakar saja dulu. Pada saat ujung atasnya dibakar, energi apa di situ? Audio Jungle. Energi cahaya menjadi energi panas menjadi energi kinetik. Sudah bergerak kan di situ? Sudah bergerak. Adakah energi kinetiknya di situ pada saat ujung atasnya dibakar? Sudah adakah? Nah, pada saat api mendekati bagian bawah silinder T-celup, apa bentuk energinya? Energinya adalah kinetik menjadi energi panas. Oke, itu menurut kelompok 2. Siapa lagi? Oke, bagus ya. Iya, kelompok 3 dulu. Mana kelompok 3 dulu? Nurhafisa. Atau Lia. Kelompok berapa, Lia? Oh, kelompok 4. Silakan, Lia. Kelompok 4. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Mana, Lia? Bilang, Lia. Nurhafisa, kelompok berapa? Kelompok 3. Audio Jungle. Pada saat silinder Iya. akan dibakar, akan terjadi energi kinetik. Bentuk energi kinetik. Audio Jungle. Apa lagi? Pada saat api mendekati bagian bawah silinder T-celup, bentuk energi apa yang terjadi di situ? Kinetik. Kalau iya, kan ada katanya pergerakan, jadi ada energi kinetik. Kalau yang pada saat ujung atasnya silinder teh dibakar, apa di situ? Bentuk energi apa di situ? Energi kalor, ya? Energi kalor ya. Nurhafisa, bagaimana kelompok 3? Ya, energi panas, energi kalor. Nurhafisa, bagaimana kelompoknya? Kelompok 3? Pada saat ujung atas silinder T-celup dibakar, bentuk energi apa di situ? Bentuk energi panas. Kemudian iya, energi cahaya dari apinya, kemudian energi panas atau energi kalor ya. Kemudian pada saat api mendekati bagian bawah silinder T-celup, energi apa di situ yang terjadi? Energi kinetik. Iya, bergerak kemana? Bergerak kemana tadi T-celupnya? Di atas. Ke atas. Terus energi apa di situ lagi yang terdapat? Bentuk energi apa itu pada saat? Bagus. Ada energi gerak, ada energi potensi. Oke, bagus, mantap. Bagaimana kelompok 1? Sama jawabannya Nursafika, siapa tuh? Safika. Iya, lanjut kelompok 1. Audio Jungle.
karena dia bergerak. Nah, betul. Nah, kenapa bisa ada energi potensialnya? Karena bergantung apa tadi energi potensial? Kenapa bisa ada energi potensialnya? Bergantung pada gravitasi, apalagi yang kelihatan di situ sehingga kalian bisa mengidentifikasi bahwa ada energi potensial di situ. Apanya yang tampak di situ? Siapa? Kenapa? Iya, ada ketinggian. Dia bergerak ke atas. Nah, otomatis ada ketinggian. Nah, yang mula-mula dari bawah kemudian naik ke atas itu ada ketinggian, sehingga terbentuklah energi kinetik dan energi potensial. Oke, pertanyaannya, adakah hubungan antara bentuk energi tersebut? Ada hubungannya? Ada. Siapa yang bisa jelaskan? Kelompok berapa dulu? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 dulu. Iya, Ricky. Ketika api membakar atas unit pensilu, udaranya akan panas dan mendorong terbang ke atas. Jadi masuk energinya energi cahaya menjadi energi panas menjadi energi gerak. Bagus. Kelompok berapa lagi? Mantap ya jawabannya. Kelompok berapa lagi? Udah. Nah, iya, siapa? Dan satu kelompok 2. Ya. Ada hubungan antara bentuk energi tersebut akan tersebut di maka dan terjadilah bentuk energi potensial menjadi energi kinetik. Apa hubungannya? Itu tadi ada perubahan bentuk energi begitu? Iya. Bagus. Kelompok selanjutnya? Iya, kelompok berapa? Kelompok apa dulu? Kelompok 3 atau kelompok 1? Mana suaranya kelompok? Iya. Ada. Apa tadi jawabannya kelompok 1? Ada, karena dipengaruhi oleh. Diulang dulu kelompok 1. Kurang jelas tadi penjelasannya. Ya, ini tadi kelompok sama kayak yang jawabannya tadi di kelompok 2. Rizky ya. Ya. Rizky Nugrah. Kelompok berapa Rizky? Kelompok 4 ya. Nah, siapa lagi yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, terakhir siapa? Iya, silakan. Iya, silakan. Udara yang lebih tinggi bergerak meninggikan posisi udara panas sebelumnya karena udara panas di atas api panas dari udara dingin di sekitarnya. Iya. Siapa lagi? Bagus.
kita sudah bahas tadi bentuk energi pada saat ujung silinder teh celup dibakar itu adalah bentuk energi kalor atau energi panas yang berasal dari sumber api ya. Audio Jungle. Kemudian pada saat ujung silinder bawah mendekati api mendekati ujung silinder bawah, maka yang terjadi adalah pembungkus teh celup tadi bergerak ke atas sehingga jadilah perubahan bentuk energi kalor menjadi bentuk energi apa? Energi kalor berubah menjadi energi apa tadi? Energi? Ya, apa tadi? Bentuk energinya? Potensial dan kinetik. Ada hubungannya apakah ada hubungannya? Ada ya, jadi udara yang tadinya bagian bawahnya dingin itu akan bertukar naik sehingga pada saat silinder teh celup mendekati di bawah, maka teh celup tadi bisa terbang karena udaranya massa jenisnya sudah kecil atau ringan sehingga dia bisa terbang. Kalian bisa sebenarnya lakukan di rumah ini percobaannya, cuma harus didampingi oleh orang tuanya karena ini berhubungan dengan sumber kalor yaitu dari api ya. Jadi ini harus butuh pendampingan orang tua kalau mau coba-coba di rumah percobaannya. Cuma ibu kasih tayangan video karena itu tadi resikonya ibu siapa tahu di rumah tidak ada orang tuanya ya, nanti ada kecelakaan pada saat bekerja melakukan percobaan, itu yang ibu hindari ya. Jadi ibu tadi kasih tayangan video. Oke, jadi kesimpulannya adalah pada percobaan teh celup perubahan bentuk energinya adalah apa? Perubahan bentuk energi kalor menjadi energi gerak dan energi potensial. Oke ya, bagaimana kegiatan hari ini? Bisa dipahami? Iya bisa. Siapa yang bisa buat kesimpulan dari awal sampai akhir? Siapa? Ya, silakan. Iya, apa? Rasma, silakan Rasma. Energi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, bentuk energinya apa saja yang kalian tahu yang ada di kehidupan kalian sehari-hari? Ada energi apa? Ya, Listrik, iya, panas, energi cahaya, iya, energi iya, energi potensial, iya.
Jadi ini tugas mandiri perorangan. Silakan dikerjain masing-masing untuk mengukur hasil belajar kalian. Jadi silakan lihat videonya ada di situ. Nanti ibu kasih waktu 10 menit. Gimana? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Iya, sudah. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Materi kita selanjutnya pada pertemuan berikutnya itu hari Senin, itu adalah transformasi energi dan metabolisme sel. Kita akan belajar selama 2 jam pelajaran. Hari ini kita belajar 3 jam pelajaran. Nanti pertemuan berikutnya cuma 2 jam juga. Kita belajar 2 jam pelajaran. Materinya adalah transformasi energi dan metabolisme sel. Oke? Hari ini menyenangkan pelajarannya? Senang? Senang? Iya, bagus. Oke ya. Jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa yang boleh. Selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, ibu tutup kegiatan kita hari ini ya. Sukses selalu anandaku semua. Audio Jungle.